Teman-teman, perhatikan video berikut ya. Nah, mereka sedang pergi ke hutan. Apa yang mereka temui? Wow, ternyata banyak pohon yang kering dan tumbang. Nah, akhirnya mereka rame-rame bersama teman-temannya untuk menanam pohon. Nah, dia berarti mengadakan penghijauan hutan ya, atau reboisasi, menanam pohon kembali. Akhirnya pohon itu pun tumbuh dengan subur dan menjadi besar. Nah, apakah kalian pengen seperti mereka? Apa ada yang tahu mengapa sih mereka mau melakukan reboisasi? Apa yang mendorong mereka sehingga dia melakukan kegiatan yang mulia itu? Nah, ikuti materi berikut ini ya. Lingkungan merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Mulai dari tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, air yang kita minum, tumbuhan yang bisa menyejukkan udara, dan hewan yang bisa kita konsumsi. Nah, kehidupan manusia sangat tergantung sekali dengan lingkungan. Jadi, bila lingkungan tidak kita jaga, lingkungan akan rusak, kita juga yang rugi. Jadi, kewajiban siapa untuk menjaga lingkungan? Kewajiban manusia. Nah, melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan merupakan wujud sikap peduli terhadap lingkungan. Jika lingkungan terjaga, udara segar, tanaman banyak, subur, bisa kita nikmati tanaman itu. Nah, kita akan hidup nyaman dan tentram. Teman-teman jangan khawatir, banyak kok yang bisa kita lakukan. Di antaranya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, lakukan pemilahan sampah. Ya, jadi mana yang sampah plastik atau sampah anorganik dan sampah organik. Jadi sampah tidak menggunung ya. Jadi yang sampah plastik bisa kita olah atau bisa kita kasihkan pemulung, dan yang sampah organik justru itu bisa menjadi pupuk, kita olah menjadi pupuk. Nah, jadi untuk ke penampungan sampah, pusat penampungan sampah itu tidak menggunung, akan sangat berkurang kalau kita mau melakukan pemilahan sampah di setiap keluarga. Nah, bisa kita coba ya. Berikutnya, kita bisa mengolah sampah loh. Sampah yang sudah kita pilah tadi dari sampah anorganik dan organik. Yang anorganik itu bisa berupa botol plastik ya. Kita bisa olah menjadi vas bunga atau tempat pensil dan sebagainya. Dan organik bisa kita olah menjadi pupuk kompos. Kalian sudah pernah mencoba? Nanti kita coba di sekolah ya. Oke, berikutnya kita harus peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau ada kerja bakti membersihkan lingkungan, entah lingkungan di rumah, entah lingkungan di sekolah, itu adalah kewajiban kita juga. Jangan hanya membersihkan rumah sendiri aja, ya. Nah, berikutnya kita harus membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas, menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air. Ya, kita coba ya. Berikutnya, cara untuk melestarikan lingkungan, kita juga bisa dengan mengurangi penggunaan plastik. Nah, penggunaan plastik ini bisa berupa kantong plastik ya. Oh, di mall di swalayan sudah mengurangi penggunaan kantong plastik ya. Sekarang tinggal kita ya, masyarakat, apakah sudah tersadar bahwa penggunaan plastik itu sangat membahayakan bumi kita. Jadi harus kita kurangi. Apalagi styrofoam ya. No. Jangan sampai kita pakai styrofoam karena bisa ratusan tahun terurai. Atau kalian bisa menciptakan mesin untuk menghanguskan styrofoam. Nah, itu baru hebat. Ya, jadi kurangi penggunaan plastik. Nah, misalkan nih kita nggak usah beli minuman botol, bawa aja bekal dari rumah, bawa botol minuman dan tempat bekal dari rumah. Kalau jajan bisa pakai tempat bekal kita. Berikutnya yang bisa kita lakukan itu dengan membuat dan merawat apotek hidup. Di sekolah kita sudah ada ya
Bahkan di UKS itu sudah ada sampel-sampel dari tanaman apotek hidup. Kalian bisa pelajari ya. Nah, nanti di rumah kalian bisa menanam tanaman-tanaman tersebut, sehingga apabila kita butuh obat tinggal memetiknya di halaman kita, atau bisa juga ditaruh di pot-pot, ditaruh di teras kita. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga kalian sehat-sehat semua. Assalamualaikum.